Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya J. Firdaus dari kelas D Angkatan 2022. Hari ini saya ingin melakukan analisis uji korelasi berganda di aplikasi SPSS. Tapi sebelum saya melakukan praktik di aplikasi SPSS, alangkah baiknya teman-teman semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji korelasi berganda, minimal dua variabel. Nah, uji korelasi berganda tergolong ke dalam statistik parametrik, dengan kata lain, asumsi uji normalitas wajib terpenuhi atau data harus berdistribusi secara normal. Skala data yang digunakan dalam uji korelasi berganda yaitu data interval atau data rasio. Setelah kita mengetahui konsep dasar dalam uji korelasi berganda, selanjutnya kita bisa menuju ke aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti yang teman-teman telah lihat, di sini saya menggunakan IBM SPSS versi yang 30 dengan jumlah variabel X ada 2 dan 1 variabel Y dengan jumlah data sebanyak 10 data. Nah, langsung saja kita melakukan analisis uji normalitas data terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa pilih menu Analyze, kemudian kita pilih menu Non-Parametric Test, kemudian kita pilih Legacy Dialogues, kemudian kita bisa pilih satu sampel KS, kemudian kita klik. Nah, di sini karena tadi sudah saya jadi saya reset kembali. Nah, teman-teman silahkan teman-teman pindahkan semua variabel ke kotak yang ada di sebelah seperti ini. Nah, kemudian tinggal klik OK. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output pada uji normalitas, alangkah baiknya teman-teman harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Nah, di sini jika nilai signifikan atau nilai P value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Dan jika nilai signifikan atau nilai P value lebih besar dari 0,005, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data terpenuhi. Nah, bisa teman-teman lihat dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi yang ini maksudnya ya, yang ini. Oke. Nah, di sini variabel X1 itu sebesar 200. Nah, kemudian nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berdistribusi secara normal. Lalu untuk variabel X2 memiliki nilai signifikan sebesar 200 juga. Nilai tersebut juga lebih besar daripada 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 juga berdistribusi secara normal. Lalu untuk variabel Y memiliki signifikan sebesar sama 200 juga. Nilai tersebut 0,200. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel Y juga berdistribusi secara normal. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui bahwasannya asumsi uji normalitas data terpenuhi, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji korelasi berganda. Caranya, teman-teman silahkan pilih menu Analyze, kemudian teman-teman cari yang namanya Regression, kemudian teman-teman klik Linear. Nah, di sini teman-teman pindahkan yang variabel X1, X2, dan Y itu ke kolom sebelah. Nah, untuk Y teman-teman pindahkan ke kolom dependent. Nah, kemudian untuk X1 dan X2 silakan teman-teman pindahkan ke kolom
independent. Oke. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih statistik. Kemudian teman-teman centang R square, change, kemudian continue, dan oke. Nah, seperti yang di sini sudah muncul output SPSS. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji korelasi berganda, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji korelasi berganda. Jika nilai signifikan F change itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan. Dan jika nilai signifikan F change lebih besar daripada 0,05, maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, di model summary. Nah, di situ teman-teman bisa lihat nilai signifikan F change itu sebesar 0,001. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki hubungan secara signifikan dengan variabel Y secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, untuk itu di sini teman-teman juga bisa fokus untuk menilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,80 itu nilai tersebut berada di antara nilai maksudnya teman-teman di sini bisa menilai tingkatan nilainya itu sangat lemah, atau sedang, atau kuat, atau sangat kuat. Nah, jadi teman-teman silakan fokus pada nilai R. Nah, di mana nilai R itu menunjukkan nilai korelasi. Nah, nilai korelasi yang diperoleh sebesar, nah teman-teman lihat di sini, sebesar 998. Nah, nilai tersebut berada di antara nilai 090 sampai dengan 1 dengan tingkatan keeratan hubungannya itu sangat kuat. Nah, baik teman-teman, saya rasa cukup untuk penjelasan dan cara praktik bagaimana melakukan analisis uji korelasi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Dan saya akhiri, selamat malam. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.